Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan apa kabar? Halo juga, selamat datang untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel Damar Aji. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bakal membacakan zodiak dari teman-teman. Dan selama beberapa kemarin waktu kebalik ngomongnya, selama beberapa waktu kemarin kadang-kadang ngomongnya suka kebolak-balik, gak jelas gitu ya. Jadi selama beberapa waktu kemarin saya sudah membacakan zodiak dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, terus terakhir adalah Libra. Berarti sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-8, kita ketemu dengan Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? Semoga baik kabarnya. Dan kali ini kita bakal update energi terbaru untuk Scorpio ya. Dan nanti kita bakal selesaikan sampai dengan zodiak yang terakhir, yaitu Pisces ya, atau Pisces ya, Pisces gitu aja gampangnya. Oke, teman-teman, saya menggunakan dua kartu ini. Ini kita buka 10 kartu dan ini kita buka 5 kartu sebagai penegasan di akhir video ini ya. Dan teman-teman Scorpio silahkan merapat ke sini. Kita bakal tarik energi Scorpio secara general. Apa saja hal-hal yang saat ini sedang dihadapi oleh Scorpio, atau ada pesan-pesan apa saja buat Scorpio. Kita mungkin sedikit membaca apa yang sedang terjadi dari Scorpio berdasarkan tanda-tanda yang muncul ya. Tanda-tandanya bunga asmara. Oke. Scorpio, kita tarik energi secara general. Oke, jatuh lagi. Dan teman-teman yang pengen juga melakukan personal reading, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di pojok kiri bawah. Kalau biasanya kan pojok kiri atas, sekarang turun kiri bawah. Ya, jadi silahkan aja teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di situ. Boleh menanyakan apa saja, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi teman-teman nanti akan dipandu oleh admin untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana, pokoknya chat aja gitu kan. Mau salam kenal gitu juga nggak apa-apa. Mau salam keajaiban gitu doang juga nggak apa-apa gitu loh, santai aja ya. Santai aja. Berantakan. Kita tata dulu. Set. Ini buat nanti sih sebetulnya, tapi udah keluar duluan. Kita tarik satu dulu ya, taruh sini. Udah nggak apa-apa deh. Sekalian kita keluarin 10 kartu. Oke, ini udah ngebuka. Teman-teman Scorpio ya, kita mungkin bisa flashback nanti ke belakang, ada apa yang terjadi atau saat ini sedang terjadi apa, dan saya juga bakal memberikan semacam advice atau juga mungkin solusi pencerahan juga bila mana memang diperlukan, atau bila mana memang dalam tanda-tanda kartu-kartu tadi tanda-tandanya kurang bagus misalnya, ya saya akan memberikan advice gitu kan. Oke. Yes. Baik teman-teman, kita bakal baca dari kartu pertama, baris pertama dulu ya, baris pertama dulu. Ada Queen of Wands ya, Queen of Swords, ada Ace of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Four of Wands, dan juga Judgment. Kita baca baris pertama dulu. Teman-teman Scorpio, saat ini saya melihat ada gerakan-gerakan, ada tindakan-tindakan yang sedang dilakukan oleh Scorpio. Tindakannya apa, gerakannya apa? Lebih kepada membuka suatu lembaran baru, lebih kepada membuka suatu rencana, atau sedang merealisasikan sebuah konsep rencana yang memang sudah kamu bikin, ya. Artinya di sini kamu sedang memulai suatu kehidupan baru, bisa jadi masalah di usaha, di kehidupan kamu, atau ya secara keseluruhan kehidupan bisa, gitu kan. Secara keseluruhan hidup berarti adalah bisa masalah finansial, bisa masalah hati, pikiran, kehidupan kamu mungkin baru saja mengalami semacam keterpurukan kemarin, ada masalah-masalah yang besar, dan semua itu memang sedang terjadi atau sudah terjadi, dan kamu harus melewati semua itu. Nah, di sini saya melihat bahwa ada Ace of Cups, di sini kamu ada suatu program ya yang harus terrealisasi dalam waktu segera, bahkan
seperti yang saya katakan tadi, saat ini kamu sedang merealisasikan sebuah rencana atau konsep yang memang sudah kamu agendakan, yang sudah kamu rencanakan sedemikian rupa. Dan di sini di kartu ketiga saya melihat bahwa konteks perbaikan atau membuka suatu lembaran baru tadi lebih kepada arahnya ke bisnis, arahnya juga ke finansial, ya. Karena saya melihat di sini bahwa ada satu kondisi dan situasi hal yang berkaitan dengan finansial ini sedang mengalami kondisi yang memang kurang stabil. Intinya kamu sedang berusaha untuk memperbaiki, kamu sedang berusaha untuk membuat semuanya menjadi lebih baik, ya kan, secara finansial, pemasukan, rezeki kamu agar jauh lebih bagus lagi. Karena saya melihat juga bahwa untuk Scorpio juga memiliki hubungan asmara yang memang saat ini harus dikondisikan. Artinya kamu kepengen masuk ke jenjang atau level yang lebih tinggi, yaitu ke masalah ke perkawinan, engagement, terus kemudian menikah dan sebagainya. Itu yang saya lihat dari kartu Four of Wands, ya. Tetapi dari beberapa kartu di depan, ya, 1, 2, 3, ini menunjukkan adanya upaya-upaya atau usaha yang sedang kamu lakukan. Dan di kartu keempat di sini menunjukkan adanya sebuah keberhasilan. Bukan dalam waktu dekat ini, tapi paling tidak nanti ke beberapa waktu ke depan, ya. Tetapi kamu harus yakin dan optimis bahwa apa yang kamu sedang kerjakan saat ini itu akan membuahkan hasil dari apa yang kamu upayakan, ya. Tetapi hati-hati, di kartu keempat di sini ada judgment. Judgment itu berarti menunjukkan adanya energi yang kurang bagus, energi yang mengikuti kamu, dan itu sifatnya energi lama. Energi lama itu gimana maksudnya? Maksudnya gini, bisa jadi kamu di sini ada orang-orang yang memang masih menyertai kamu di dalam kehidupan kamu. Tidak menyertai secara fisik saja, tetapi bisa jadi energinya, residual energinya, sisa-sisa, ya, perasaan-perasaan dan sebagainya yang terkait dengan masa lalu. Kalau misalnya itu terkait dengan mantan atau orang yang pernah ada dalam cerita hidup kamu, berarti ini masih ke bawah. Dan ini kamu harus hati-hati, jangan sampai mengganggu. Atau kalau misalnya kamu pernah bekerja sama dengan orang-orang yang ternyata dalam satu tim atau pekerjaan kamu tuh gak bagus gitu kan, nah, energi rasa kecewa kamu, energi trauma kamu dan sebagainya, ini juga harus dibuang, ya. Karena saya merasakan ada trauma yang masih mengikuti, saya merasakan ada kekecewaan yang juga masih mengikuti dan seterusnya seperti itu. So di sini teman-teman harus berhati-hati agar energi tersebut tidak terus menyertai kamu ke langkah-langkah ke depannya, ya. Dan di kartu ke-6 di sini saya melihat bahwa ada kayak semacam energi atau tanda celebration, ya. Jadi kegembiraan, sesuatu yang kamu rayakan, sesuatu yang kamu capai. Dan ini bisa jadi sangat berhubungan sekali dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi, ya. Ya, di sini terlihat juga ada usaha upaya kamu, terus kemudian kamu mengarah kepada hal yang berhubungan dengan finansial, gitu kan. Terus kemudian di sini ada semacam tanda atau energi tentang apa yang kamu upayakan itu tercapai, gitu kan. Dan ada warningnya. Ini sedikit saya ulang lagi biar kamu urutannya bisa paham. Dus, di sini ada energi yang harus kamu waspadai. Tetapi sekali lagi di sini ada celebration, ya, di mana kamu merayakan sesuatu yang kamu capai, yang kamu dapatkan. Amin, ya. Mudah-mudahan itu adalah sebagai tanda baik untuk Scorpio dalam rangka kamu menjalani sebuah proses yang memang mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan perkembangan selanjutnya. Kemudian di kartu yang ketujuh, Knight of Pentacles, ya. Kembali lagi di sini ada Pentacles, ya. Pentacles artinya saya melihat bahwa kamu harus membuka diri, open-minded, ya. Membuka diri, membuka pikiran, agar apapun yang datang dari luar itu bisa diterima dengan gampang. Karena gini teman-teman, konsepnya. Konsep yang berkaitan dengan masalah rezeki, berkaitan dengan masalah jodoh, berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya kepengen kamu undang, gitu kan. Nih, jadi gini, kita ini kan memiliki medan magnet, ya, medan magnet. Dalam tubuh manusia itu memiliki medan magnetik yang kita sebut dengan magnetic field atau medan magnet atau semacam kayak energy body layers, gitu kan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada lapisan-lapisan energi yang mempengaruhi situasi dan kondisi kita
permasalahan-permasalahan kehidupan kita, kemudahan-kemudahan kita dan sebagainya, mau mudah atau sulit, mau gampang atau tidak, mau bisa menarik atau tidak dan sebagainya, semuanya tergantung juga dari magnetik kita ya. Ketika magnetik kita dalam kondisi yang bagus, dan itu energi kita itu dipengaruhi oleh apa? Oleh pikiran yang positif, pikiran yang yang serba positif dan mengarah kepada hal-hal yang baik gitu kan. Terus perasaan-perasaan atau hati yang baik. Pokoknya semuanya antara negatif dan positif. Intinya gini, hukum sederhananya adalah ketika medan magnetik kita bagus atau positif, maka insya Allah secara hukum pasti dan hukum alamnya adalah pasti akan menarik hal-hal yang positif gitu. Intinya seperti itu. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya energi kamu negatif, medan energi yang negatif, maka cenderung akan menarik hal-hal yang negatif pula. Itu konsep atau rumus sederhananya seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwa energi yang berkaitan dengan pentacles ini berhubungan juga dengan orang lain. Artinya jangan lupa bahwa ketika kita mendapatkan rezeki, jangan salah ya, kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa wah yang penting dapat rezeki gitu kan, tapi lupa bahwa rezeki itu biasanya datang lewat orang lain, perantaranya lewat orang lain, teman, relasi dan sebagainya. Nah, di sini untuk Scorpio saya sarankan untuk membangun relasi atau relationship yang bagus kepada semua orang, kepada stakeholder atau apapun yang berkaitan dengan usaha kamu. Karena biasanya teman-teman, dalam satu bidang tertentu, kita pasti akan terhubung dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama ya. Misalnya contoh fotografer gitu kan, pasti dia akan terhubung dengan teman-teman yang memang memiliki kesamaan-kesamaan hobi, passion, kesukaan dan energi. Ketemulah dengan modelnya, ketemulah dengan orang atau kru yang memang juga suka dengan di bidang itu gitu kan, dan sebagainya seperti itu. Orang-orang kecantikan salon gitu kan, pasti ketemunya dengan orang-orang yang suka dengan dunia kecantikan, dunia salon dan sebagainya. Terus kemudian orang-orang spiritual juga pasti sama, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang ada di dunia spiritual, entah itu praktisi, entah itu dukun, entah itu trainer, master trainer dan sebagainya gitu kan. Biasanya akan terhubung tanpa kita sadari dan itu sudah otomatis. Nah, demikian juga adalah dunia yang sekarang ini kamu gelutin. Ya, otomatis kamu akan menarik orang-orang yang sama, serupa dalam satu frekuensi yang sama. Di sini saya melihat ada Six of Cups ya, bahwa di sini ada semacam kegembiraan, ada semacam apa yang kamu usahakan itu memang tercapai, diraih. Alhamdulillah ya. Jadi ini benar-benar bisa menjadi doa yang baik. Kemudian di kartu nomor 9, tadi kan di sini kamu mengawali suatu kehidupan, mengawali satu usaha, mengawali suatu lembaran baru. Ya, di sini ditegaskan bahwa ketika kamu mengawali semua itu, tidak cukup hanya memiliki konsep, planning, ide-ide dan sebagainya, tidak cukup itu, tapi harus kamu dasari dengan keberanian ya. Nah, saya sering katakan bahwa keberanian atau energi dalam level level emosi atau level energi manusia, keberanian itu ada di angka 200 atau di skala 200, sehingga ini sudah merupakan level energi yang cukup bagus gitu loh. Kalau sudah dalam konteks keberanian di level energi yang sering saya bahas, itu berarti sudah bagus adanya ya, jangan sampai turun di bawah 200. Oke, jadi ini bagus. Jadi artinya kamu harus memunculkan keberanian. Kamu harus membesarkan keberanian kamu dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, tentunya berkaitan dengan apa yang sedang kamu perjuangkan saat ini. Nah, saya merasakan memang ada energi bahwa Scorpio ini pernah merasa kalah, pernah merasa terkhianati, pernah gagal gitu kan. Nah, di situ saya merasakan bahwa kamu benar-benar belajar dari pengalaman yang sudah pernah kamu rasakan ya. Peristiwa yang sudah pernah terjadi, itu kamu belajar banget dari situ. Saya akan kocok kartu lagi. Kita buka 5 kartu di sini untuk mempertegas kesimpulan-kesimpulan atau paling tidak pencerahan apa yang harus dilakukan oleh Scorpio. Reconciliation ya, someone from your past
is returning to your life. Hati-hati. Sama seperti ini. Okay, stay optimistic about your love and life. Kebalik. Past life relationship. This is could be the one. Oke, terus ada new love. Baik, teman-teman. Rekonsiliasi, berkomunikasi, bekerja sama, melibatkan orang-orang yang memang, ya kalau saya bilang tadi, stakeholder dalam dunia kamu, itu penting sekali, gitu kan. Dan optimisme di dalam kehidupan kamu, di dalam percintaan kamu itu juga harus bagus. Artinya kalau saya melihat ini sih, Scorpio, dari proses-proses yang kamu jalankan, ini mengalami progres yang cukup bagus kepada hal yang positif. Past life relationship, hubungan kamu di masa lalu dengan orang yang mungkin pernah ada dalam kehidupan masa lalu kamu harus mensikapinya dengan bijaksana. Kalau sekiranya itu memiliki energi yang kurang bagus, bakal berdampak pada kehidupan kamu ke depan, lebih baik kamu cut, lebih baik kamu abaikan. Tapi kalau memang itu positif dan bagus, bakal menunjang kehidupan kamu ke depan, it's okay, lanjutkan. Terus kemudian di sini ada hal-hal yang memang harus kamu lakukan semacam evaluasi, lakukan semacam perbaikan agar ke depannya ketika misalnya kamu saat ini memang ternyata harus berakhir hubungan kamu dengan si pasangan kamu. Walaupun tadi saya tidak menyebutkan ada pasangan-pasangan segala macam, tetapi ini hanya melanjutkan dari apa yang saya baca di kartu keempat dan kelima. Kalau memang ternyata tidak lagi bagus, tidak lagi baik untuk diteruskan, ya memang kamu harus memulai suatu kehidupan baru seperti apa yang sudah tersampaikan di kartu kedua dan di kartu ke-9 ini, ya. Jadi memulai segala sesuatu yang baru. New love itu bertanda bahwa tidak hanya masalah cinta baru, tapi juga kehidupan baru, bisnis baru, atau reorganisasi dari tim-tim kamu dan sebagainya, atau mungkin misalnya kamu pindah kantor, pindah perusahaan dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Itu hanya gambaran, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama seperti apa yang saya sampaikan. Buat teman-teman yang kepengen konsultasi, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Silahkan aja kita buka konsultasi, open reading untuk siapapun tanpa kecuali. Syarat dan ketentuan tentu berlaku, jadi silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang nanti akan dipandu sama admin untuk mendapatkan informasi lebih jauh dan lebih detail lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.